Sampurasun wargi Cimahi, tahun 2023 ini, pemerintah daerah Kota Cimahi akan memulai program Cimahi Pilah Sampah dari Rumah atau sumber penghasil sampah. Untuk itu, kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh warga Kota Cimahi khususnya dan pengunjung dari luar Kota Cimahi, mari kita mulai memilah sampah dari rumah dan membuang sampah ke tempat sampah terpilah dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Mutalan sebagai Lurah Cipageran. Sesuai dengan program Pak Wali Kota, yaitu dalam rangka OPOR, yaitu One Product One RW, dan juga Padat Karya, serta Gerak Om Pipa, yaitu Gerakan Orang Cimahi Pilih Sampah. Terkait dengan Gerak Om Pipa, yaitu Gerakan Orang Cimahi Pilih Sampah, dalam rangka HPSN, yaitu Hari Peduli Sampah Nasional, saya Lurah Cipageran mengajak seluruh warga Kota Cimahi, khususnya warga Kelurahan Cipageran, mari kita budayakan pilih sampah sebelum diambil oleh petugas. Alhamdulillah di Kelurahan Cipageran pilih sampah sudah dilaksanakan, yaitu salah satunya dilaksanakan di RW 18 Kelurahan Cipageran, di mana mereka pilah sampahnya sudah berjalan dan sudah berjalan hampir 2 tahun yang lalu. Dan untuk itu mari kita mengajak seluruh warga masyarakat Kota Cimahi, mari kita melihat apa yang aktivitas yang dilaksanakan oleh warga RW 18 dalam rangka milah sampah. Baik warga Kota Cimahi, kami sekarang berada di lokasi RW 18 Kelurahan Cipageran dan kami lagi berkunjung, di mana ini kami perkenalkan Pak Arif sebagai inisiatornya dan ini Ibu Tita sebagai Kepala Dispangtan, beliau sebagai binwil daripada Kelurahan Cipageran. Dan kami nanti akan dibimbing oleh Pak Arif bagaimana dalam rangka Gerak Om Pipa, yaitu gerakan masyarakat Kota Cimahi untuk memilih sampah. Baik, kita nanti dengarkan bagaimana Pak Arif cara memilah sampah yang darinya sampah musuh masyarakat tapi akan menjadi pendapatan bagi masyarakat. Mangga Pak Arif, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lurah, Ibu Tita yang sudah berkenan berkunjung ke GEMI 0418 atau biasa kita sebut dengan Gerakan Ekonomi Mandiri warga RT 4 RW 18 Kelurahan Cipageran Kota Cimahi. Kira-kira ini jadi masalah nggak buat kita? Ini jadi masalah nggak buat kita? Ini adalah masalah kita dan ini yang menciptakan adalah kita. Kalau kita tidak mau menciptakan, kalau kita tidak mau membuat masalah, jangan ciptakan masalah. Karena kita sudah menciptakan masalah, maka kita harus menyelesaikan masalah itu. Caranya gimana? Di Gerakan Ekonomi Mandiri ada solusinya. Salah satunya adalah kami mencoba mengedukasi kepada warga. Ada 356 KK yang ada di Kompleks Cipageran Asri ini, kita edukasi untuk memilah sampah dari rumah. Sampah organiknya seperti ini, kami tampung di ember, kemudian setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu kami ambil untuk pakan maggot. Sementara sampah anorganiknya, sampah yang tidak bisa terurai, itu biasa kita sebut dengan sampah anorganik, itu kita masukkan di dalam bank sampah Cipageran. Kita kumpulkan dari rumah tangga atau biasa kita sebut dengan SOD, sampah organik dapur seperti ini. Itu kita tampung semua di sini ya. Ini nanti manfaatnya apa? Untuk pakan maggot. Nah, orang selama ini punya persepsi negatif terhadap sampah. Kalau sampah dikumpulkan di satu tempat jadi bau. Kami bisa memberikan bukti bahwa sampah yang ada di sini itu SOD tidak mengakibatkan bau. Kenapa? Karena kami fermentasi. Contohnya di sini. Ini ada sekitar 200 kilo sampah yang sudah kami cacah, kemudian kami fermentasi. Bau enggak? Enggak tuh. Padahal di sini ada 2 drum, minimal ada 3 kintal atau 300 kilo sampah organik dapur dan tidak mengakibatkan bau. Jadi mengelola sampah tidak harus kotor, mengelola sampah tidak harus jijik. Bagaimana cara kita menyikapinya? Yuk kita belajar ke sini.
Ini salah satu proses metamorfosis dari maggot tadi ya. Maggot yang sudah dewasa, sudah berusia 28 hari itu akan berubah hitam begini, namanya pupa ya. Ini adalah pupa. Yang masih gerak namanya prepupa. Kalau yang sudah diem namanya kalau yang masih gerak namanya prepupa, kalau yang sudah diem itu namanya pupa. Pupa ini kita masukkan ke dalam kandang sana, nanti akan berubah menjadi lalat atau bermetamorfosis menjadi lalat. Ini tidak butuh makan. Kalau yang ini nggak butuh makan. Yang hitam ini sudah tidak makan. Nah, kalau yang putih ini, ya, masih seperti ini yang butuh pakan. 1 kilo maggot ini butuh sampah 2 kilo. Jadi kalau kita memelihara 100 kilo maggot, kita butuh sampah 200 kilo per hari. Kita bisa bayangkan kalau kita punya 1 ton maggot, butuh sampahnya berapa? Insya Allah Cimahi akan bebas dari sampah organik dapur atau sampah organik pasar. Terima kasih. Baik, dari tadi kita sudah bicara maggot, apa itu maggot dan apa manfaat maggot buat kita. Nah, prosesnya adalah maggot merupakan proses metamorfosis, diawali dari lalat. Lalat ini tidak berbahaya, tidak mengakibatkan penyakit, ya, namanya black soldier fly atau lalat tentara hitam. Lalat ini bertelur, jadi metamorfosis lalat ke maggot itu selama 45 hari, prosesnya dari awal sampai akhir, ya. Dari lalat kemudian bertelur, ini ada tempat-tempat telur ya, yang setiap 1 minggu sekali kita panen telurnya, terus kemudian telur akan berubah menjadi larva berubah menjadi maggot, kemudian maggot menjadi pupa menjadi lalat. Nah, itu siklusnya itu 45 hari. Ini adalah kandang lalatnya. Salah satu manfaat maggot adalah untuk pakan ternak kita, dan ternak yang kami punya adalah lele. Lele itu punya protein yang bagus ya, kadar gizinya bagus, setara dengan salmon loh. Jadi kalau yang nggak suka lele, nggak suka harus salmon suka. juga harus suka ya. Harus suka makan ikan. Dan BKKBN mengatakan, BKKBN bulan Februari ini mengatakan bahwa untuk mengurangi angka stunting itu lele lebih baik daripada sapi, daripada daging sapi. Coba kita camkan itu ya. Baik, silakan Ibu Tita untuk memberikan pakan lele kita. Lihat ya, kita kasih pakan lelenya. Pak, lihat ke bawah, Pak. Tuh, lihat lelenya. Langsung lahap makan maggot. Jadi biar lelenya cepet besar dikasih maggot. Rasanya lebih gurih. Rasa lebih gurih, proteinnya lebih tinggi. Daripada dikasih pakan tiren, lebih baik pakan maggot. Baik Bapak sekalian dan Ibu-ibu, kalau tadi sudah berbicara mengenai sampah organik jadi pakan maggot, maggotnya jadi pakan lele, lelenya buat kita makan. Nah, sekarang saya mau mencoba menyampaikan sampah anorganik. Di Cipageran Hasil ini sudah memilah sampah dari rumah yang organiknya sama anorganik. Nah, ini adalah sampah-sampah anorganik yang kita kumpulkan setiap hari Selasa oleh ibu-ibu. Ya, ini bentuknya sampahnya. Ya, semuanya ini belum kami pilah, masih nyampur jadi satu. Termasuk yang di sebelah sana juga ada kita kumpulkan minyak-minyak jelantah. Itu ada harga khusus juga minyak jelantahnya. Ya, setelah ini kita kumpulkan di sini, kemudian kita pilah. Ini yang sudah sama-sama sudah terpilah di sini. Sama-sama sudah terpilah di sini. Ini kardus, ini plastik-plastik dan sebagainya. Yang nanti kita kontak ke Bank Sampah Induk Cimahi, Samici, untuk diambil. Itu sampah-sampah yang sudah terpilah ada di sini, jadi yang belum terpilah ada di luar. Tadi sudah bicara kasgot ya, dan kasgot yang sudah kami punya cukup banyak, jumlahnya kintalan. Kami sebarkan di kebun kami yang kami punya. Ini ada 30 kilo jahe emprit, terus kemudian di sela-selanya kita kasih sosim, ada cabai, ada pohon jeruk. Tujuannya untuk apa? Kita pengen mencapai sebuah cita-cita adalah Zero Waste Integrated Urban Farming. Cipageran!
Kompak. Cimahi. Ngaiki. Sukses semuanya. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Arif sebagai inisiator dari gerakan untuk pemilahan sampah, dan semoga Gemi dapat terus sukses dan berkembang dengan sangat maju. Dan kami khususnya pemerintah Kota Cimahi, dalam hal ini Pak Lurah Cipageran dan saya sebagai binwil dari Kelurahan Cipageran, sangat mensupport dan sangat mendukung gerakan pemilihan sampah ini. Dan ada jargon khusus berkaitan dengan pemilihan sampah ini, yaitu Gerak Om Pimpah, gerakan orang Cimahi pilah sampah. Semoga Cimahi dapat berjaya dan kita dapat menyelesaikan atau menuntaskan permasalahan sampah ini dengan baik. Cimahi bebas sampah.